Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan melakukan refleksi kembali materi yang saya jelaskan sebelumnya. Pada video sebelumnya saya menjelaskan 6 materi. Yang pertama yaitu dasar-dasar penelitian bisnis, yang kedua perspektif penelitian kuantitatif, yang ketiga perspektif penelitian kualitatif, yang keempat pendahuluan penelitian, yang kelima telah pustaka dan hipotesis, dan yang keenam yaitu desain penelitian. Langsung saja materi yang pertama yaitu dasar-dasar penelitian. Menurut Cooper and Emory pada tahun 1995, penelitian merupakan suatu kegiatan secara sistematik yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Dari pengertian ini, penelitian bisnis merupakan usaha yang bertujuan untuk memperoleh informasi guna memecahkan masalah bisnis atau untuk mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis dan menggunakan metode ilmiah. Ruang lingkup penelitian bisnis, baik dari segi keuangan dan akuntansi, pemasaran, SDM, operasional, dan sistem informasi. Adapun tujuan penelitian bisnis, yang pertama yaitu memecahkan masalah bisnis, yang kedua untuk penemuan, yang ketiga untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang keempat yaitu sebagai pembuktian. Adapun jenis-jenis penelitian ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan tujuan dan yang kedua yaitu berdasarkan data. Berdasarkan tujuan ada tiga, yaitu penelitian eksploratif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikatif. Sedangkan berdasarkan data ada dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Adapun integritas penelitian tugas akhir adalah prinsip-prinsip moral dalam proses penyusunan tugas akhir atau skripsi, tesis, disertasi. Adapun contoh pelanggaran integritas dalam penelitian tugas akhir yaitu yang pertama, adanya plagiarisme atau menjiplak karya orang lain dan mengatasnamakan diri sendiri. Yang kedua yaitu ada fabrikasi atau mengarang data tanpa pengambilan data yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu fleksifikasi, mengubah data karena hasil tidak sesuai dengan keinginan penelitian. Selanjutnya yang keempat yaitu ada ghosting atau menggunakan jasa pembuatan skripsi, tesis maupun disertasi. Yang terakhir yaitu gratifikasi atau memberikan hadiah kepada pembimbing dengan tujuan untuk mempengaruhi penelitian. Selanjutnya itu metode penelitian kuantitatif, di mana metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik atau kuantitatif untuk mengumpulkan suatu informasi dan menjawab pertanyaan penelitian, di mana metode ini berfokus pada pengukuran, analisis statistik, dan generalisasi hasil penelitian. Adapun karakteristik metode penelitian kuantitatif, yang pertama yaitu pendekatan objektif, penggunaan instrumen pengukuran, analisis statistik, generalisasi hasil, reproduksibilitas, skala besar, dan validitas dan reliabilitas. Adapun perspektif metode penelitian kuantitatif ada 6. Yang pertama yaitu positivisme, yang kedua reduksionisme, yang ketiga objektivitas, yang keempat generalisasi, yang kelima reproduksibilitas, dan yang keenam yaitu analisis statistik. Adapun desain penelitian kuantitatif yang umum digunakan ada 3. Yang pertama itu desain eksperimen, yang kedua desain survei, dan yang ketiga yaitu desain korelasional. Tahap penelitian kuantitatif yang pertama yaitu identifikasi masalah penelitian, yang kedua peninjauan literatur, yang ketiga perumusan hipotesis, yang keempat desain penelitian, yang kelima pengumpulan data, yang keenam yaitu analisis data. Metode pengumpulan data penelitian kuantitatif, yang pertama survei, yang kedua observasi, yang ketiga eksperimen, yang keempat pengumpulan data sekunder, yang kelima tes atau skala pengumpulan. Selanjutnya itu pengertian metode kualitatif. Menurut Mailong, pengertian metode kualitatif
adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial, baik secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menemukan informasi secara detail, di mana semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data, penelitian kualitatif ini berfokus pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang diperoleh peneliti. Ciri-ciri penelitian kualitatif: yang pertama, penelitian adalah instrumen; yang kedua, bersifat subjektif; yang ketiga, berkembang dan berfokus pada proses; yang keempat, itu hasil data deskriptif. Adapun jenis-jenis penelitian kualitatif: yang pertama etnografi, yang kedua studi kasus, yang ketiga studi dokumen, yang keempat observasi alami, yang kelima fenomenologi. Teknik pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif: yang pertama wawancara mendalam, yang kedua observasi, yang ketiga forum diskusi kelompok, dan yang keempat itu dokumentasi. Adapun kelebihan metode penelitian kualitatif: yang pertama pemahaman mendalam metode penelitian kualitatif, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga itu meningkatkan empati dan toleransi. Nah, sebaliknya kekurangan dari metode penelitian kualitatif: yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama, yang kedua bias subjektif dan rentan dalam penelitian kualitatif, yang ketiga tidak mewakili. Materi selanjutnya itu pendahuluan penelitian. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui latar belakang masalah itu apa. Nah, di sini latar belakang masalah merupakan bagian pertama dan sangat penting dalam skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, latar belakang penelitian merupakan deskripsi yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui awal mula akar permasalahan. Nah, latar belakang masalah dapat bersumber pada fenomena lapangan maupun bersumber pada research gap. Adapun cara membuat latar belakang masalah, yaitu yang pertama observasi, yang kedua analisis, yang ketiga identifikasi, yang keempat yaitu kesimpulan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan, di mana rumusan masalah diperoleh berdasarkan gejala fakta yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian. Cara membuat rumusan masalah: yang pertama itu membuat pertanyaan spesifik, yang kedua menentukan metode penelitian yang sesuai, ketiga disusun secara spesifik, keempat mencari teori yang mendukung penelitian, dan kelima itu melihat fenomena di sekeliling. Pada penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, tujuan penelitian pada umumnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan umum ditunjukkan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan, yang kedua itu tujuan khusus digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Manfaat penelitian. Penelitian skripsi, tesis, dan disertasi memiliki dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis, di mana manfaat praktis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi subjek atau organisasi yang diteliti, sedangkan manfaat teoritis menjelaskan kontribusi penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah sering juga disebut dengan ruang lingkup penelitian, di mana permasalahan perlu dibatasi dikarenakan biasanya permasalahan sangat luas dan tidak memungkinkan untuk diteliti semua. Materi selanjutnya itu telah pustaka dan hipotesis. Telah pustaka merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk membangun fondasi teoritis dan empiris bagi penelitian yang akan dilakukan. Melalui telah pustaka, peneliti dapat mengetahui kesenjangan penelitian, mengidentifikasi pertanyaan yang belum terjawab, dan menemukan arah baru untuk investigasi. Nah, selain itu, telah pustaka juga berfungsi untuk memperkuat kredibilitas penelitian dan memposisikan kontribusi yang diharapkan dari studi yang akan dilakukan.
Komponen-komponen dalam telah pustaka yaitu ada tinjauan teoritis, yang kedua ada tinjauan empiris, yang ketiga itu ada sintesis dan posisi penelitian. Selanjutnya pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara atau dugaan awal mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji melalui penelitian. Nah, fungsi utama hipotesis adalah untuk memberikan arah dan fokus pada penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis ini membantu peneliti mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, merancang metode pengumpulan data yang tepat, menganalisis hasil secara sistematis. Selain itu, hipotesis juga berfungsi sebagai jembatan antara teori dan observasi, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu jenis-jenis hipotesis dalam penelitian bisnis. Yang pertama itu hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis asosiatif, dan yang keempat itu hipotesis kausal. Adapun langkah-langkah dalam perumusan hipotesis, yang pertama itu melakukan tinjauan pustaka, yang kedua mengidentifikasi variabel, dan yang ketiga itu perumusan hipotesis. Hubungan antara telah pustaka dan hipotesis. Telah pustaka mendukung hipotesis, yaitu memberikan landasan teori dan empiris yang kuat untuk merumuskan hipotesis yang akan logis dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Kedua, hipotesis mengarahkan telah pustaka. Nah, perumusan hipotesis yang jelas membantu peneliti untuk lebih fokus dalam melakukan telah pustaka dan mengidentifikasi celah penelitian yang belum terisi. Yang ketiga yaitu sinergi telah pustaka dan hipotesis. Nah, telah pustaka dan perumusan hipotesis saling melengkapi dan memperkuat metodologi penelitian sehingga dapat menghasilkan temuan yang valid dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengertian desain penelitian. Menurut Malhotra 2004 menyatakan bahwa desain penelitian memberikan serangkaian prosedur dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menstrukturkan dan atau menjawab permasalahan peneliti. Desain penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Yang pertama yaitu dari desain penelitian berdasarkan masalah penelitian. Ada 3 yaitu phenomenon graph, research graph, dan teori graph. Yang kedua, desain penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Ada 3, yang pertama penelitian eksploratif, kedua penelitian pengembangan, yang ketiga penelitian verifikatif. Yang ketiga, desain penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya. Ada 3 itu penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang keempat, desain penelitian berdasarkan penggunaan hasil, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. 5. Desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data. Ada 2 yaitu longitudinal dan cross section. Yang keenam yaitu desain penelitian berdasarkan tempat. Ada 3, penelitian perpustakaan, penelitian laboratorium, dan penelitian lapangan. Ketujuh, desain penelitian berdasarkan pengendalian variabel. Ada 2, penelitian survei dan penelitian eksperimental. Yang kedelapan, desain penelitian berdasarkan taraf penelitian. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif dan penelitian inferensi. 9, desain penelitian berdasarkan kehadiran variabel. Yang pertama historis, ex post facto, dan eksperimental. Yang 10 itu desain penelitian berdasarkan analisis data. Ada 2 yaitu kualitatif dan kuantitatif. 11, desain penelitian berdasarkan level analisis. Ada individual, kelompok, organisasional. Yang 12 yaitu desain penelitian berdasarkan ukuran sampel. Ada 2 yaitu sensus dan sampel. 13, desain penelitian berdasarkan teknik pengambilan sampel. Ada 2 yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Yang keempat yaitu desain penelitian berdasarkan sumber data. Yang kedua sumber primer dan sumber sekunder. Ke-15 yaitu desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data. Ada 3, observasi, wawancara, dan kuesioner. Cukup sekian dari materi yang dapat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.